Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna bagi setiap kami. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Apa kabarnya pada sore hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan Allah kita yang hidup. Bersama-sama nyanyikan. Begitu besar kasih Allah pada kita, amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Mari lihat sekali lagi dari awal. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Baik, dari awal nyanyikan. Begitu besar kasih Allah pada kita, amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Karena mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Kasih tahu samping kanan kiri. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Musik memuji Tuhan. Nah, dari awal nyanyikan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan
lagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Seberapa banyak yang mau diberkati lebih lagi di hadapan Tuhan. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kita mari bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari bersama-sama nyanyikan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama nyanyikan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Yo, GPI Jemaat Sutomo. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari nyanyikan bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Katakan sebab alasanmu, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan satu suara, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi katakan, aku diberkati. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, kamu diberkati, aku diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, aku diberkati, kita semua diberkati. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita dalam penyembahan. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Penyertaan-Mu yang selalu begitu hebat bagi kami. Mulai dari kami bangun pagi
sampai sore hari ini. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang sangat lengkap, ayah, ibu, kakak, abang, dan adik. Keluarga kami ada di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari kita bersama-sama pelajari lagu ini dari awal. Dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama kita ulangi lagu ini dari awal, Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Lebih lagi katakan, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji,
untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan katakan, kami hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan dan pengagungan ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Pada sore hari ini Tuhan, kami para hamba-hamba-Mu dan umat-Mu rendahkan diri mencari wajah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Betapa kami membalas semua kebaikan-Mu selain kami memuji menyembah-Mu ya Aba. Terima kasih buat kehidupan. Hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Hosana bagi-Mu ya Tuhan. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya.
Sembunyikan kami di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan. Kudus, kuduslah nama-Mu. Kudus, kuduslah nama-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Holy, kudus, kuduslah Engkau. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Mari kita pakai berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Saya berserah sama hambanya. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy are you, Lord God
kuduslah Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami tinggikan. Kami datang di hadapan-Mu merendahkan diri kami ya Tuhan. Kami berserah penuh pada pengaturan Tuhan. Kami menundukkan diri kami, kemauan kami, pemikiran kami pada kehendak dan rencana-Mu sore hari ini Tuhan. Berbicaralah bagi semua kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuntun kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan. Pulihkan setiap kami melalui firman-Mu di sore hari ini. Kami butuh tuntunan yang baru dari Tuhan. Kami butuh firman-Mu itu Bapa, untuk menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah bagi kami hamba-hamba-Mu di tempat ini. Urapi semua kami Tuhan yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Buka mata rohani kami untuk melihat kebenaran-kebenaran-Mu. Biar telinga rohani kami menjadi lebih peka mendengar Tuhan berbicara bagi setiap kami. Hamba-Nya perantara Tuhan, tapi ini waktunya Tuhan beracara di tempat ini. Menyatakan isi hati-Mu, kebenaran-Mu bagi semua kami. Dan olehnya hidup kami diubahkan, pola pikir kami dibaharui. Terima kasih Tuhan, iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua kita bersama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh tim pastoral yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Ya. Tadi pagi saya sudah di sini, mungkin ada yang baru pertama lihat saya, nama saya Vera, ya. Itu aja perkenalannya ya. Ya, nggak usah nomor sepatu kan ya, nomor baju apalagi nggak usah ya Bu ya. Baik, kita akan baca kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Kembali kita baca dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat pertama sampai ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Berkat atas kepala rumah tangga nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jeripaya tanganmu. Berbahagialah engkau, karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Ya. Firman Tuhan di sore hari ini dimulai dari kata berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Tidak dimulai dengan berbahagialah suami, tidak dimulai dengan berbahagialah istri, tidak dimulai dengan kata berbahagialah bapak, ibu atau anak-anak yang takut akan Tuhan. Tetapi yang berbahagia adalah setiap orang yang takut akan Tuhan. Amin. Apakah kita semua di sini adalah orang-orang yang berbahagia? Amin. Artinya orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakannya. Amin. Kayaknya saya harus mundur sedikit ya. Hari-hari ini kita melihat bahwa begitu banyak keluarga yang terpecah, begitu banyak keluarga yang hancur. Kenapa? Karena iblis berusaha menghancurkan keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga adalah salah satu institusi yang dibangun langsung oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28, saya akan bacakan buat kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia seperti gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut,
burung-burung di udara dan atas segala binatang melata di bumi. Apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian yang menyatakan bahwa Tuhan menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei, maka kita pada waktu itu kalau sudah dipulihkan, dan Adam dan Hawa pada masa itu artinya memiliki moralitas yang sama seperti Tuhan, karakter yang sama dengan Tuhan, sikap pola pikir yang sama dengan Tuhan. Tetapi kemudian ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka dosa itu menjadi penghalang, menjadi satu pemisah. Begitu Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar, itu melakukan satu kesalahan di mata Tuhan, mereka diusir dari Taman Eden. Dan itu yang membuat mereka terpisah dari Tuhan. Hubungan yang tadinya harmonis, hubungan yang tadinya baik di antara Adam dan Hawa dengan Tuhan, sekarang sudah menjadi rusak. Hubungan yang tadinya begitu erat, maka menjadi renggang. Adam dan Hawa yang tadinya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, sekarang gak bisa lagi. Karena apa? Ada dosa yang menghalangi. Ada dosa yang menjadi rintangan sehingga komunikasi itu terputus. Dan ini dengan lebih jelas lagi dikatakan oleh Yesaya di dalam kitab Yesaya 59. Yesaya 59 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Baik. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2-nya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Inilah yang membuat kita hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita berdoa, meskipun kita udah berdoanya sampai sujud-sujud, sampai tersungkur, tapi kalau kita masih menyimpan dosa, maka doa kita tidak akan sampai kepada Tuhan. Bukan Tuhan itu tuli, Tuhan itu gak budak. Tuhan itu bisa dengar walaupun kita berbisik, suara bisikannya begitu lembut. Tuhan bisa dengar. Bahkan Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita, meskipun itu hanya terucap di dalam pikiran, di dalam batin kita. Tapi kalau ada dosa, maka komunikasi kita akan terputus, sehingga kita tidak lagi bisa terhubung dengan Tuhan. Maka hari ini pastikan tidak ada dosa yang menghalangi. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak melakukan apapun hal-hal yang dipandang salah, melanggar norma, tidak. Tetapi ketika engkau membenci saudaramu, itu dosa di hadapan Tuhan, menjadi penghalang. Ketika engkau tidak jujur kepada Tuhan, itu menjadi dosa dan penghalang di hadapan Tuhan. Mungkin kita berkata, bohong putih, gak apa-apa lah bohong-bohong sedikit, namanya juga sedikit, sah-sah aja kok, Tuhan ngerti gitu. Yang namanya bohong, mau kecil mau besar tetap bohong, tetap dosa. Amin. Hari ini siapa yang masih suka? Ada yang orang kalau datang ke rumahnya, pintunya diketok, gitu ya. Lalu kita mulai ribut, wah dia datang, aku gak suka ketemu dia. Bilang sama anaknya, bilang sama orang yang di rumah, kasih tahu gak ada. Padahal kita ada di dalam. Kalau anaknya polos, lalu dia bilang, kata mama gak ada. Ketahuan bohongnya kan? Ada yang pernah begitu? Udah hilang, semua hilang. Jemaatnya udah pulang kalau ditanya begitu ya. Iya, ada tapi nggak di sini ya, di sana jauh gitu. Kenapa? Karena ngerasa itu kan hal yang kecil. Kita merasa kalau kita menutupi sesuatu dari Tuhan itu bukan satu kesalahan. Pelanggaran besar atau kecil sama di mata Tuhan. Itu akan menjadi penghambat kita untuk dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Padahal firman yang kita baca sore hari ini berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dasar hubungan dengan Tuhan itu adalah takut akan Tuhan.
Hanya orang yang takut akan Tuhan bisa terhubung dengan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan yang bisa diam dalam hadirat Tuhan. Amin. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Kenapa bisa tenang dekat hadirat Tuhan? Untuk bisa masuk hadirat Tuhan, kita harus suci dan kudus. Bagaimana kita bisa suci dan kudus? Ketika kita takut akan Tuhan, kita pasti menjaga hidup kita. Kita akan menjauhi segala larangannya, menjauhi segala apa yang Tuhan larang, perintah-perintahnya kita lakukan dengan segenap hati. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan hormat sama Tuhan. Semua keputusan kita buat bukan berdasarkan ego kita. Yang penting saya senang, yang penting saya aman, yang penting saya nyaman, gak peduli orang lain bagaimana. Gak. Hari ini, bagaimana pengambilan keputusanmu dalam hidupmu? Apa yang kita pikirkan? Ketika kita harus memutuskan sesuatu. Apakah kita pernah berpikir, kira-kira Tuhan senang gak ya kalau saya putuskan A? Kira-kira Tuhan berkenan gak ya kalau saya buat keputusan B? Pernah gak kita berpikir demikian? Atau kita hanya berpikir, yang penting saya untung nih. Gak peduli orang lain mau seperti apa. Kita gak pusing Tuhan suka atau tidak dengan keputusan kita. Maka orang-orang demikian tidak berbahagia. Kenapa tidak berbahagia? Dapat dipastikan akan ada dampak dari keputusan yang salah di hadapan Tuhan. Sudah pasti. Ketika Daud mengambil Batsyeba menjadi istrinya, keputusan yang benar atau keputusan yang salah? Salah. Melanggar norma manusia dan melanggar perintah Tuhan. Itu tidak disukai oleh Tuhan. Dampaknya berat banget buat mereka berdua. Bahkan sampai kepada anak dari hasil hubungan itu. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Kalau kita baca Alkitab kita, ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang ketika mereka salah mengambil keputusan, ada duka di dalamnya. Bapak Ibu di sini nggak perlu jadi seperti Thomas kan? Thomas tahu? Tahu Thomas? Thomas murid Yesus, dia bilang begini, kalau aku belum cucukkan tanganku di lubang pakunya di tangan Yesus, aku belum percaya kalau dia hidup. Jadi dia percaya kalau dia sudah coba, sudah sentuh, sudah lihat. Bapak Ibu, apakah baru percaya kalau salah ambil keputusan di hadapan Tuhan akan mendatangkan duka setelah mengalaminya? Nggak perlu coba dulu kan? Sama seperti anak kecil, kalau anak kecil kita larang, jangan main api nanti terbakar, panas, sakit kalau kena api. Kan nggak perlu kita sundut dulu supaya tahu ini ya rasanya kena api. Nggak perlu kan? Ayo belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ada orang-orang yang salah ambil keputusan, maka dampaknya berat dalam hidup mereka. Ada siapa lagi? Ada Abraham. Waktu Abraham ditawari oleh Sarah untuk menikahi Hagar, apakah dia tanya Tuhan dulu? Enggak. Itu kan sudah sesuai dengan budaya mereka saat itu. Hasilnya pusing Abraham. Menjadi duka. Siapa lagi? Yudas. Kalau Yudas waktu itu tidak memutuskan menjual Yesus, kira-kira dia akan mati bunuh diri enggak? Enggak. Salah ambil keputusan. Mari kita berhati-hati Bapak Ibu. Kita mungkin merasa kita masih ada di dalam hadirat Tuhan, kita masih merasa kita ada di jalur yang benar. Kita masih merasa kita takut akan Tuhan sehingga kita berkata, aku masih takut akan Tuhan. Tapi hari ini mari kita periksa hidup kita masing-masing. Benarkah kita masih ada di dalam jalur yang benar? Masih on the track enggak? Karena kenapa? Hubungan dengan Tuhan itu tidak cukup dengan hanya kita rajin ke gereja. Enggak cukup. Tadi pagi saya bilang dalam 1 tahun ke gereja itu minimal 55 kali. Kenapa 55 kali? 52 minggu 1 tahun. Paskah, kenaikan,
Natal 55 kali kan. Belum lagi nanti ibadah tengah minggu, ibadah FA, menara doa. Banyak banget tuh kan, rajin banget. Tapi apakah itu menjamin Bapak Ibu dekat dengan Tuhan? Takut akan Tuhan? Hubungan dengan Tuhan itu hubungan yang nyata, realita. Ketika kita terhubung sama Tuhan. Ketika kita mau melangkah dan ada sesuatu yang mengingatkan kita di hati kecil kita, di nurani kita, itu Roh Kudus yang mengingatkan. Jangan. Hati-hati. Maka stoplah. Jangan maksa. Hubungan dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang sifatnya euforia sesaat gitu ya. Enggak. Hanya ketika kita hadir dalam satu ibadah, pujian penyembahannya rasanya naik di hadirat Tuhan. Acaranya bagus. Lalu kita berkata, aku merasakan hadirat Tuhan, aku terhubung dengan Tuhan. Enggak, tidak hanya sebatas itu. Harus ada rasa takut akan Tuhan yang benar-benar dalam kehidupan kita. Ditandai dengan apa? Ketika hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Amin. Sore hari ini mari kita periksa diri kita masing-masing. Masih selaras nggak dengan firman Tuhan? Masalahnya bagaimana kita tahu selaras atau tidak? Kalau kita tidak pernah baca Alkitabnya. Bapak Ibu teman-teman, ini saya lihat banyakan pengerja ya. Pemain musik masih baca Alkitab? Harus. Jangan bilang, kan saya nggak khotbah ngapain baca Alkitab. Teman-teman pengerja masih baca Alkitab Bapak Ibu? Mantap. Jangan karena ada Bapak Gembala di belakang, ada Ibu Gembala. Wah nanti kami dimarahin gitu ya. Jemaat Tuhan masih baca Alkitab? Atau Alkitabnya udah nggak tahu di mana? Buat teman-teman pengerja saya kasih tahu. Saya pernah sharing dengan satu hamba Tuhan. Beliau cerita hamba Tuhan yang lain, ya, nggak usah disebut namanya. Dia bilang begini, ada satu masa sekitar 8-10 tahun, dia baca Alkitab hanya ketika mempersiapkan khotbah. Ngeri nggak? Seorang hamba Tuhan tidak baca Alkitab. Lalu bagaimana tahu hidupnya masih selaras dengan kebenaran firman? Bagaimana bisa mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau kita tidak pernah cari tahu, baca. Maka saya mengajak kita semua, yuk hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Mari budayakan rajin membaca Alkitab. Amin. Orang yang berkhotbah bisa, nggak baca Alkitab juga bisa. Apalagi kalau dia sekolah di STT, udah kuliah, baca buku-buku teologi bisa. Tapi percayalah, apa yang disampaikannya itu hanya menyentuh sesaat. Karena kenapa? Hanya firman Tuhan yang sejati, yang dibicarakan, yang disampaikan, yang akan mengubahkan hidup seseorang. Amin. Untuk itu harus terhubung sama Tuhan. Hari ini dunia tidak mencari hamba Tuhan yang hanya jago khotbah, yang jago jadi WL, jago main musik, enggak. Hari ini dunia membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang hidupnya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini dunia mencari orang-orang Kristen yang hidupnya selaras dengan kebenaran firman. Bukan cuma ngomong doang, update status, WhatsApp, status sosial media lainnya, Facebook, Instagram, Threads, apalagi tuh sekarang semua. Ayat Alkitab. Tapi ketika hidup, ketika dia mulai ngomong, kata-katanya nyakitin. Perkataan-perkataan yang isi kebun binatang keluar semua. Dunia gak butuh orang-orang seperti itu. Dan Tuhan memanggil setiap kita menjadi garam dan terang. Amin. Bagaimana kita bisa menggarami dunia ini? Kalau kita sendiri tawar. Bagaimana kita bisa punya rasa kalau kita tidak terhubung sama Tuhan? Yang bisa kasih rasa itu Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Ada pengurapan yang diberikan kepada kita. Itu akan memberi rasa dalam hidup ini. Yang akan menjadikan kita terang. Bagaimana kita datang ke satu tempat bisa menerangi orang-orang di sekeliling situ. Dan membawa mereka datang kepada Tuhan.
Kalau hidup kita sendiri gelap, suram. Mari hari ini kita sama-sama lebih giat lagi cari Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi takut akan Tuhan. Kalau kita baca nanti lebih lanjut, di ayat 2 dikatakan di sana bahwa orang yang takut akan Tuhan itu berdampaknya apa? Dampaknya adalah mereka memiliki pekerjaan yang baik. Hidupnya ada dalam keadaan baik. Kata baiklah keadaanmu, itu ditulis dengan kata shalom. Artinya penuh damai, cukup tidak kekurangan. Lengkap, utuh. Hari ini Bapak Ibu ngerasa hidupnya lengkap atau utuh enggak? Atau masih terus merasa ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang kurang, terus ada yang kurang terus. Kenapa hari-hari ini dunia mengajar kita untuk konsumtif, betul? Dulu kalau belanja harus punya uang dulu baru bisa belanja. Sekarang nggak punya uang bisa belanja? Bisa. Pakai Shopee, kalau belanja di Shopee pay later, betul? Bayarnya nanti, belanja aja dulu gitu. Tunggu ada uangnya, maka semua orang akan terjerat utang. Pakai kartu kredit. Tuh. Seakan-akan ini memudahkan setiap orang untuk belanja, tapi semua didorong untuk konsumtif. Belanja. Nggak cukup. Lihat barang yang baru beli, lihat apa saja beli. Bahkan yang nggak diperlukan pun dibeli. Karena apa? Ngerasa nggak cukup. Belum utuh hidupnya. Kalau belum punya sesuatu. Tapi orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan baiklah keadaannya. Cukup. Ada damai dalam hidupnya. Amin. Apalagi dampaknya? Berikutnya dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Keluarganya, keluarga yang bahagia. Kenapa? Istrinya mendatangkan sukacita. Anak-anaknya itu melambangkan anak-anak yang kokoh, anak-anak yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Tadi pagi saya tanya, masih ada nggak anak-anak di antara jemaat Tuhan yang belum mendatangkan sukacita tetapi mendatangkan duka cita? Kenapa? Padahal dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 16 berkata, saya akan bacakan buat kita, Kisah Para Rasul 16. Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Artinya kalau ada satu orang yang sudah percaya kepada Yesus di dalam satu keluarga, maka seisi rumahnya akan percaya Yesus dan selamat. Ada syaratnya dulu, nggak langsung selamat, harus percaya Yesus. Amin. Tapi kalau masih ada yang belum sampai hari ini, jangan putus asa. Amin. Tadi pagi saya cerita, saya bilang sama anak-anak saya dari mereka kecil, harus percaya Yesus. Karena waktu masuk surga, kita jalan sendiri-sendiri. Anak saya waktu itu masih kecil bilang begini, nanti aku gandeng tangan mama supaya aku ikut masuk surga. Saya bilang gak bisa gandengan masuk surga. Enak banget kan kalau bisa gandengan, betul gak? Satu orang percaya Yesus, biasanya mama-mamanya ini, ibu-ibunya yang percaya, kan istri-istri lebih duluan percaya pada Yesus biasanya. Maka pasti nanti semua gandengan, pegangin aja bajunya di belakangnya gitu ya. Semua nempel, maka akan kebawa semua masuk surga. Bisa begitu? Enggak. Di tempat kami, ada orang tua yang dimenangkan oleh anak-anaknya. Anaknya dulu yang datang ke gereja. Ini kesaksian orang tuanya sendiri. Mereka bilang dulu kami gak mau datang ke gereja dengan alasan A, B, C, D, segala macam banyak alasannya. Tapi satu kali anaknya bilang sama orang tuanya begini. Bapak, mama, kalau bapak sama mama tidak datang ke gereja, tidak percaya pada Yesus, nanti gak bisa masuk surga. Masa cuman kami yang masuk surga? Anaknya ngomong gitu loh, ini anak-anak yang ngomong. Maka sejak hari itu, kedua orang tuanya bertobat.
Hari ini seisi rumah kita bagaimana? Sudah datang kepada Tuhan atau masih hilang entah kemana? Kalau masih belum datang ke rumah Tuhan, jangan patah semangat. Jangan merasa kecewa. Tapi justru semakin sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupanmu. Karena janji Tuhan seperti itu. Dalam Mazmur 128 tadi dikatakan, kalau orang yang takut akan Tuhan, kalau pria yang takut akan Tuhan, istrinya akan menjadi seperti pokok anggur yang subur membawa sukacita. Anak-anaknya akan seperti tunas zaitun, mendatangkan berkat. Dampak berikutnya kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Lihat 4, 5, dan 6. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ada 3 berkat di sana. Yang pertama berkat antar generasi. Berkat sebagai orang yang terhubung dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Itu bukan hanya untuk kita pribadi. Damai sejahtera itu bukan hanya Tuhan berikan bagi kita. Kelimpahan itu bukan Tuhan berikan bagi kita. Kelimpahan dalam hal apa? Bukan selalu dalam hal materi, Bapak Ibu. Karena di ayat 2 dikatakan, jerih, payah, harus ada kerja keras. Jadi kalau malas-malasan, lalu kita bilang, aku udah takut akan Tuhan kok, tapi kerjanya tidur terus, mager terus. Bisa berkelimpahan hidupnya secara materi? Enggak. Tuhan itu adil loh. Detail kalau ngasih perintah. Satu perikop ini jelas Tuhan bilang. Tetapi ada berkat antar generasi. Kalau kita terus terhubung dengan Tuhan. Berkat itu bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk anak, untuk cucu, bahkan sampai cicitnya. Kenapa bisa turun-temurun? Karena di Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tadi lagu kita berkata, begitu besar kasih Allah. Ya kan? Sampai anak cucu gitu ya. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya terhubung dengan Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Amin. Ini harus kita aminkan. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan untuk orang yang terhubung dengan Tuhan akan selalu naik, tidak pernah turun. Akan menjadi kepala dan bukan ekor. Hari ini kalau posisi kita masih di bawah, mari kita periksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Kenapa hidupku susah terus? Tuhan gak adil, Tuhan gak peduli, Tuhan gak sayang. Kata siapa Tuhan gak sayang? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sayang banget. Pakai banget. Banget. Sampai dia kasih anaknya. Tapi kita bilang, saya belum bisa merasakan berkat Tuhan. Yuk koreksi diri kita masing-masing. Periksa hati kita. Apakah masih ada dosa-dosa yang tersembunyi? Pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita mau selesaikan di hadapan Tuhan. Atau kita masih juga setengah-setengah datang kepada Tuhan. Merasa kalau sudah beribadah, sudah melayani Tuhan, udah pasti takut akan Tuhan. Enggak. Semuanya akan teruji. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, akan menghasilkan buah yang lebat. Amin. Ada dampak yang memberkati lingkungan. Karena itu janji Tuhan. Yang kedua, berkat yang Tuhan berikan, dikatakan berkat itu datangnya dari Sion. Sion itu bicara tentang hadirat Tuhan. Kalau kita tidak sering-sering masuk ke hadirat Tuhan, bagaimana kita bisa menerima berkat? Amin. Makanya jam doa kita harus diperbanyak. Terhubung dengan Tuhan 24 jam. Bagaimana caranya terhubung dengan Tuhan 24 jam? Saya nggak tahu ya.
orang lain seperti apa, tapi kalau saya secara pribadi, saya sering kali ngomong gini sama Tuhan, ngomong aja. Dulu waktu saya masih nyetir bawa mobil, kalau sedang nyetir sendiri itu kesempatan saya ngobrol sama Tuhan. Gak akan ada orang bilang gila gitu ya karena ngomong sendiri, gak ada. Orang benar-benar sendiri di mobil, gak ada yang dengerin. Kalau saya menyampaikan rahasia-rahasia sama Tuhan, gak ada yang dengar. Saya sering kali bilang, Tuhan gimana dong, saya gak ngerti ini. Nanti saya cerita ada masalah ini, masalah di keluarga seperti ini, masalah di penggembalaan seperti ini, masalah di pekerjaan seperti ini. Apa yang harus saya buat? Itu salah satu cara saya terhubung dengan Tuhan. Ibu-ibu rumah tangga bagaimana terhubung dengan Tuhan? Oh bisa, waktu kita iris-iris bawang, potong-potong bawang, bisa sambil nyanyi muji Tuhan, betul? Sambil ngepel gitu kan, dorong sana, dorong sini. Angkat suaramu puji Tuhan, membuat kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Jangan bilang, gak sempat lah anakku kecil-kecil. Kenapa waktu kita Nina boboin anak, gak lagu pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Anaknya juga dengar. Sehingga mereka pun mengerti, oh caranya seperti ini ya kalau anak-anak kecil gitu ya. Minggu ini di rumah kami ada bayi yang dititipkan. Gak kira-kira, bayi umur 8 bulan. Jadi ada satu orang anak gadis datang ke rumah bilang, Bu saya mau belajar melayani Tuhan. Ini sekitar berapa bulan lalu? Sekitar 4 bulan yang lalu saya bilang oke, boleh tinggal dengan segala konsekuensinya mungkin ya, ini keadaan kami di rumah. Dia setuju. Minggu lalu adik iparnya antar anaknya. Titip ya, katanya 1 minggu. Nanti kita lihat nih, beneran 1 minggu enggak? Titip 1 minggu. Dalam hati saya gini, jujur ya saya berpikir sebagai seorang ibu. Kok bisa ya ada ibu yang bisa titipin anaknya umur 8 bulan, tenang banget gitu. Nggak inget, saya dulu waktu anak saya bayi kalau bisa saya kekep terus gitu ya. Kalau harus ditinggal kerja, itu sebentar-sebentar pasti telepon, pastiin, cek di rumah bagaimana. Ini nggak ada, tenang banget. Yang lebih hebatnya lagi Bapak Ibu, anak ini nggak nangis, nggak cari ibunya. Jadi saya kadang-kadang anak gadis yang tinggal di rumah ini nggak ngerti cara urus anak. Orang belum menikah, belum pernah menikah. Jadi saya bantu. Apa yang saya lakukan? Ketika saya mau menidurkannya, saya nyanyi lagu rohani. Dia liatin gitu ya. Bisa dikerjakan. Kita terhubung dengan Tuhan sambil melakukan aktivitas hidup kita sehari-hari. Amin. Jadi jangan bilang gak bisa terhubung sama Tuhan. Itu cuma alasan kita aja karena malas. Tuhan itu bisa kita temui dimanapun. Ada waktu khusus. Kita harus masuk ke dalam ruangan tertutup. Berlutut berdoa kepada Tuhan. Tapi ada waktu-waktu juga di mana sambil kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan bilang susah, gak bisa, gak ada waktu untuk berdoa dan baca Alkitab. Itu kita yang buat, bukan karena tidak bisa. Amin. Berkat yang ketiga. Di sana dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel di ayat 6. Berkat bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara, bagi komunitas. Kalau satu keluarga diberkati, maka keluarganya akan menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Amin. Kalau gereja Tuhan diberkati, maka mereka akan menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Bagi masyarakat di sekelilingnya, bagi lingkungannya. Maka berdoalah untuk gerejamu di tempat ini, GBI Sutomo Tower, diberkati oleh Tuhan, supaya berdampak bagi lingkungan kita. Ini lingkungan yang luas. Ada banyak orang-orang yang tinggal di luar sana. Bisa dijangkau enggak? Tergantung dari Bapak Ibu sekalian, bukan tergantung hanya dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Bukan hanya tergantung dari pengerja. Karena amanat agung itu untuk semua orang. Setiap orang percaya. Itu menjadi tugas kita. Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah
semua bangsa muridku. Kira-kira orang-orang yang depan situ bisa jadi murid Yesus nggak? Yang paling dekat nih, yang paling dekat yang saya perhatikan. Mbak-mbak sama mas-mas yang ada di Alfamidi, bisa nggak di prospek? Bahasanya gitu kan ya, di prospek untuk menjadi pengikut Kristus. Pernah coba? Paling deket nih. Yang kelihatan. Kan kalau sebelum pulang jajan dulu di Alfamidi. Mampir dulu, belanja-belanja dulu. Pernah nggak coba ajak mereka? Itu yang paling sederhana. Ayo bergerak. Dunia semakin jahat. Tapi kita anak-anak Tuhan. Orang-orang yang berbahagia karena takut akan Tuhan. Orang-orang yang berbahagia karena punya hubungan dengan Tuhan. Bisa memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu sore hari ini, mari kita semua semakin giat, semakin sungguh-sungguh cari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Bangun disiplin rohani setiap orang. Bukan hanya suami dan istri supaya mereka berbahagia, tidak. Setiap pribadi. Kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, mau rumah tanggamu bahagia, mulai dari dirimu sendiri. Jangan coba-coba rubah pasanganmu, gak akan berhasil. Perubahan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Semakin dekat dengan Tuhan. Semakin cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Saya menyampaikan mungkin orang pikir itu aib gitu ya. Tapi ini menjadi satu kesaksian saya secara pribadi. Ada masa-masa di mana orang tua saya dulu waktu saya masih kecil nyaris berpisah. Tapi kemudian mama saya ambil keputusan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu itu dia belajar, dia gak ngerti. Mama saya gak ngerti apa-apa untuk datang kepada Tuhan. Diajak ikut persekutuan ayo, diajak ikut zaman dulu persekutuan doa gitu ya. Diajak berdoa ayo. Lalu orang mama saya ajak saya. Waktu itu kami masih kecil, saya dan adik saya masih kecil. Kami diajak berdoa bersama untuk bapak kami. Dan hasilnya nyata. Ketika ibu saya berubah, mendekatkan diri semakin dekat kepada Tuhan. Ayah saya, bapak saya dimenangkan bagi Kristus. Dan kemudian ayah saya menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan sampai nafas terakhirnya. Semua karena apa? Apakah karena hebatnya mama saya? Enggak. Semua anggota keluarga sudah menasehati bapak saya supaya berubah, supaya tobat. Enggak mempan. Udah berantem sama mama saya, berubah? Enggak berubah. Tetapi ketika mama saya datang kepada Tuhan, memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, berkat dalam rumah tangga itu turun. Amin. Ini kesaksian nyata. Makanya saya bilang jangan rubah pasanganmu dengan usahamu, gak akan berhasil. Mari datang sama Tuhan. Mau anak-anak berubah, orang tua datang sama Tuhan. Suami dan istri gandengan tangan berdoa. Doakan anak-anak yang tadi nakal itu, anak-anak yang gak bisa dibilangin itu. Doa itu akan mengubah mereka. Amin. Bangun disiplin rohani, terus baca Alkitab. Kalau sekarang sudah baca, lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Doanya lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan hanya di gereja, bukan ikut semua kegiatan ibadah, tidak. Tapi ada waktu-waktu tertentu. Kita berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Hubungannya dekat. Sama seperti Adam dan Hawa zaman dulu. Mereka bisa ngobrol sama Tuhan. Hari ini pun kita, ketika kita datang berbalik terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita dipulihkan. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Amin. Kita bisa ngomong sama Tuhan, kasih tahu, Tuhan, aku ngerasa gak kuat lagi. Jujur aja sama Tuhan, kalau memang begitu berat beban itu. Karena Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mau lari kemana lagi kita?
Hari ini ekonomi makin sulit. Semua orang mengeluh. Biaya hidup makin tinggi. Harga emas, pada mikir, kayaknya gak bisa beli emas lagi sekarang gitu ya. Mahal banget. Dulu punya uang segitu udah dapat berapa gram? Kalau kita bandingin sekarang, kemarin saya ngobrol sama temen anggota gereja. Teman gereja dia bilang, harga emas sekarang 2,4 Bu. Iya, saya bilang gitu. Mau punya uang berapa sekarang kalau mau beli emas? Kami ketawa-ketawa. Karena dia bekerja di Pegadaian, dia bilang, bikin tabungan emas Bu. Sekarang ada kok yang buka 50.000. Iya, nanti dapat emasnya 0,0000000 sekian gram. Saya bilang, nolnya banyak banget kan? Betul nggak? Loh, benar. Dulu saya di Jakarta, saya juga di prospek. Ada yang prospek saya buka tabungan emas. Murah. Pembukaan dana untuk buka tabungan emas cuma berapa? Bayar 20.000 gitu kan. Saya pikir-pikir 20.000 oke lah waktu itu. Orang makan bakso aja 20.000 gitu ya. Kenapa enggak gitu. Lalu tercatat di bukunya emas. Kan tabungan emas kan? Maka emasnya 0,0000000. Panjang banget nolnya gitu. Makin sulit. Mau lari kemana kita? Hidup kita aman? Kata siapa aman? Kapanpun gempa bumi bisa terjadi. Angin puting beliung itu kalau di Medan kan, badai bisa terjadi. Tadi pagi saya ngobrol dengan satu anggota gereja di jalan. Mereka jalannya benar, jalannya sudah di jalur yang benar, tahu-tahu ditabrak. Ditabrak orang naik motor mabuk, mereka ditabrak, kencang banget, jadi yang nabrak itu sekarang masuk ruang ICU. Hasilnya apa? Mobil mereka ditahan di kantor polisi. Pihak keluarga mulai menuntut. Padahal yang ditabrak siapa? Yang punya mobil yang ditabrak, mereka bukan menabrak. Apa kita sekarang merasa aman? Kita di jalan di jalur yang benar. Ya kan kalau pejalan kaki harus jalan di trotoar. Betul? Bisa gak kita ditabrak? Bisa. Orang sekarang kan nyalip-nyalip kan jalan kan. Ada yang lawan arah lagi. Aman? Enggak aman. Hanya dalam Tuhan kita bisa aman. Amin. Amin. Yuk, lebih giat cari Tuhan. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil. Dan Dia akan melupakan semua pelanggaran kita. Itu kata Tuhan. Kenapa harus menahan diri untuk berbalik kepada Tuhan? Siapapun kita, hamba Tuhankah, jemaat biasakah, orang petobat barukah, sama. Hubungan yang benar dengan Tuhan mendatangkan berkat yang luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Kita bilang sama Tuhan, ku ingin lebih dekat lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Amin, terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu. Tinggal dalam pelukan-Mu Tuhan.
sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Mari materaikan firman-Mu dalam hati dan pikiran umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bahwa kami semakin dekat dengan Engkau, lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Ada dalam persekutuan yang semakin dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Tuntun kami Tuhan, ajar kami, pulihkan setiap kami ya Bapa. Biar firman-Mu yang menjadi rema bagi kami, mengingatkan kami Tuhan. Kalau kami mau bahagia, kami harus takut akan Tuhan. Itu menjadi dasar hubungan kami dengan Tuhan. Tuntun umat-Mu, jemaat-Mu Bapa. Kalau sore ini Tuhan masih ada yang menyembunyikan hal-hal yang tidak berkenan dari Tuhan, mari tuntun mereka, ampuni mereka Tuhan. Biarlah pelukan kasih-Mu yang memulihkan mereka, pelukan kasih-Mu yang memulihkan hati-hati yang terluka. Biar pelukan kasih-Mu itu Tuhan yang menyembuhkan setiap kami ya Bapa. Peluk umat-Mu, peluk jemaat-Mu ya Bapa. Mereka umat kepunyaan-Mu ya Tuhan. Pulihkan umat-Mu saudara. Ada pemulihan yang terjadi di tempat ini sore hari. Ada urapan Tuhan yang mengalir, menjamah dan memenuhi setiap kami. Ada kuasa-Mu yang Tuhan curahkan bagi umat-Mu, jemaat-Mu, bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan, yang akan membuat pelayanan kami menjadi pelayanan yang berdampak Tuhan. Bukan hanya sekedar pelayanan yang biasa-biasa saja ya Bapa, tapi urapan Tuhan turun atas setiap kami sore hari ini Bapa. Dan Allah Bapak, kalau ada yang sudah merasa lelah selama ini berjalan sendirian, mari tuntun Tuhan, bawa kembali dalam hubungan yang benar dengan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh merasa cukup, merasa aman di dalam Engkau. Tuntun hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh umat dan jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Tuntunan Tuhan sempurna dan nyata dalam kehidupan mereka. Kami tahu Engkau Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, bukan hanya berdasarkan kata orang, tapi berdasarkan setiap umat-Mu, jemaat-Mu sore hari ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka boleh mengalami sendiri Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Pak. Berkati hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Pulihkan perekonomian mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hubungan suami dan istri Tuhan pulihkan, hubungan orang tua dan anak Tuhan pulihkan, hubungan saudara bersaudara Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala dari gereja-Mu di tempat ini di GBI Sutomo Tower. Bapak Andrew P.L. Tobing Tuhan bersama dengan Ibu, kami taruhkan dalam tangan-Mu. Kau memberkati hamba-Mu ini. Pengharapan Tuhan turun atas yang lebih lagi. Ada pewahyuan baru yang Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Ada wibawa ilahi yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kau memberkati keluarga, pelayanannya Tuhan, dan pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh tim pastoral yang ada dari gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Pak Edu dan istri Tuhan, Pak Edu dan istri kami taruhkan dalam tangan. Seluruh tim pengerja, pemain musik, tim praise and worship, kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Ada pengurapan baru Tuhan tambahkan dalam mereka Tuhan. Sehingga mulai semua program, semua perencanaan yang sudah disiapkan sepanjang tahun ini boleh dikerjakan dan berhasil. Karena Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Terima kasih. Kami terus berdoa GBI Sutomo Tower akan berkembang menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Memenangkan lebih banyak jiwa Tuhan. Memuridkan lebih banyak jiwa Bapa. Untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan saja.
keluarga diberkati. Kemudian menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Dan akan berdampak bagi masyarakat di sekeliling gereja. Berdampak bagi kota kami, kota Medan. Berdampak bagi bangsa dan negeri kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan kami juga angkat tangan kami bagi Yerusalem. Shalom bagi Yerusalem. Berkatilah tembok dan purinya dengan damai dan sentosa. Biarlah umat pilihan Tuhan boleh merasakan lawatan jamahan Tuhan. Mereka boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Bapa. Dan berkat yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini tercurah bagi kami. Gereja-Mu, jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seluruh ibadah ini kami dedikasikan untuk Tuhan. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan saja. Gembala agung kami, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami Tuhan. Jemaat-Mu akan kembali pulang bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara yang kekasih, arahkan hatimu dan pandanganmu pada Kristus. Pulanglah dan bawalah berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis di dalam hidup yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, pada kita kembali kedua di Allah yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita akan diadakan 2 kali. Yang pertama persembahan umum, yang kedua persembahan untuk pelebaran ruang ibadah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Banyak hal yang bisa kita capai dengan pencapaian yang besar. Tetapi ingatlah untuk tetap kembali kepada keluarga. Karena di sanalah kita berasal. Saat ini bersama saya Kevin Benaya akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu ketiga maka kita diingatkan kembali untuk dapat mengambil bagian dalam persembahan diakonia, yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudara-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan diakonia dapat di-scan QR code berikut ini dengan kode unik 14 untuk diakonia, atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan untuk diakonia. Shalom, salam sejahtera dalam Kristus. Tidak terasa maka sebentar lagi kita akan tiba di bulan Desember, bulan di mana kita biasa merayakan Hanukkah, yaitu perayaan untuk memperingati pentabisan kembali bait suci, seperti yang tercantum dalam surat Yohanes 10 ayat 22. Untuk tahun 2025 ini, dalam rangka merayakan pentabisan kembali bait suci, Departemen Pembangunan akan mengadakan penggalangan dana dalam bentuk pelelangan untuk pembangunan sebuah chapel di area kompleks rumah persembahan guna melengkapi keberadaan ruang di kompleks gereja kita tersebut. Bagi Anda yang tergerak untuk mengambil bagian dalam mempersembahkan barang-barang untuk dilelang, Anda dapat memberikan persembahan berupa barang berharga seperti logam mulia atau perhiasan emas atau permata, barang aksesoris berupa tas, handbag wanita dari brand yang terkenal yang masih dalam kondisi sangat baik, lengkap dengan kartu tanda keasliannya atau authentic card, genuine card, atau barang berharga lainnya. Barang-barang persembahan untuk dilelang ini dapat diserahkan kepada panitia pembangunan gereja yang kemudian akan menyortir barang yang dapat diikutsertakan dalam pelelangan tersebut. Sebagai persembahan awal saat ini dari para pemimpin dan donatur yang setia, telah kami terima beberapa persembahan berupa aset serta barang berharga lainnya untuk diikutsertakan dalam pelelangan. Untuk kontak person yang dapat dihubungi apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari hendak mempersembahkan item-item untuk pelelangan ini, dapat menghubungi Ibu Melinda di nomor yang ada di layar ini.
Acara pelelangan akan diadakan beberapa tahap, di mana untuk tahap pertama akan diselenggarakan di awal tahun 2026 nanti. Kami sungguh mengharapkan partisipasi Anda sekalian untuk menyukseskan acara pelelangan ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian berlimpah-limpah. Shalom. Mari hadir dalam midweek service pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 pada pukul 19 WIB di GBI Tabernacle of David. Mari ajak keluarga, teman, rekan kerja kita dalam ibadah ini. Ibadah ini terbuka untuk umum. Akan diadakan Wisudakom seri 100, seri 200, dan seri 300 secara onsite dan juga online pada hari Kamis 27 November 2025 pukul 18 WIB di GB Rumah Persembahan dan via Zoom. Dan seluruh peserta wisuda wajib mengisi link pendaftaran wisuda yang sudah dibagikan di grup kom. Dan gladi resik Wisudakom seri 100, seri 200, dan seri 300 diadakan tanggal 26 November 2025 pada pukul 18 WIB di GB Rumah Persembahan dan via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Miss Mercy Payung pada hari dan jam kerja. Mari alami kuasa Tuhan dalam KKR Family Altar yang diadakan pada hari Jumat 28 November 2025 pukul 19 sampai dengan 21 WIB di GBR Tabernacle of David. Ibadah ini terbuka untuk umum. Mari ajak keluarga, rekan kerja atau teman-teman, Bapak Ibu Saudara ibadah KKR ini. Dan seluruh FA bergabung dalam KKR Family Altar. Hormatilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sebagai anak, inilah yang menjadi bagian kita. Lakukanlah, karena kita memang mengerti perkataan Tuhan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat men-scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai dan sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Setiamu nyata bagiku, kebajikan sedia bagi
hidupku